Sejak awal tahun 2024 kemarin, saya sudah mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan banyak hal, ya, harga batu bara yang ketika itu penurunannya mentok di level sebentar. Yang ketika itu penurunannya mentok di level harga batu bara patokan Newcastle Australia, ya. Karena harga batu bara sebenarnya ada banyak, tapi yang kita lihat itu patokan Newcastle Australia. Harga batu bara Newcastle Australia itu sekitar bulan Februari kemarin itu mentok di 120 dolar per ton, ya. Dan saya katakan nggak akan turun lebih rendah lagi. Itu udah mentok banget, ya. Sebelumnya pada tahun 2022 waktu ramai perang Rusia Ukraina, harga batu bara sempat meroket sampai rekor 470 dolar per ton. Jadi kalau dihitung dari harga puncaknya sampai kemarin mentok di 120, itu turunnya memang dalam banget, sih. 2/3-nya, ya, tinggal sisa 30% harga batu baranya waktu itu. Tapi saya katakan, udah nggak akan turun lebih rendah lagi. Setelah itu dia akan naik lagi. Kenapa? Simpel aja, Pak. Inflasi. Tahun 2020, 2021 ketika terjadi pandemi, ya, pemerintah tidak hanya Indonesia tapi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat, meluncurkan banyak banget stimulus untuk menyelamatkan ekonomi. Dalam tanda kutip, itu artinya cetak uang gratis, cetak dolar, cetak rupiah, seperti itu. Ya, untuk kemudian uangnya dikasihkan ke orang yang kena PHK dan seterusnya. Tapi imbasnya apa? Ya inflasi, ya. Meskipun orang ekonomi kembali pulih, tapi kemudian inflasi. Inflasi itu ya kemudian diredam dengan cara menaikkan suku bunga dan hasil ekonomi sekarang agak melambat. Ya, betul. Tapi intinya inflasinya terjadi secara permanen. Analoginya, Osi dan juga teman-teman, ya. Kita tahu nih, harga minyak goreng, masih ingat nggak? Dulu sebelum pandemi itu seliter 12.000. Lalu sempat dia harga minyak goreng itu naik, masih ingat nggak? Sampai 24.000 per liter, sampai di supermarket itu nggak ada pasokan minyak goreng tuh. Habis itu turun lagi tuh, ya. Tapi turunnya mentok di 16.000 per liter. Jadi nggak balik lagi ke 12.000. Karena inflasi ini sifatnya permanen. Inflasi mungkin turun, tapi agar harga-harga itu turun, ya, maka harus terjadi inflasi negatif alias deflasi. Tapi itu tidak terjadi. Inflasi hanya turun saja, artinya harga-harga berhenti naik, tapi juga tidak akan balik lagi ke harga sebelum dia naik. Harga minyak goreng dari 12.000 naik ke 24.000, tapi dari 24.000 turun lagi, nggak balik lagi ke 12.000, Pak. Mentoknya di 16.000. Ya. Nggak cuma minyak goreng, harga beras, bahkan harga bakso yang Anda makan gitu, ya. Dulu harga bakso itu, nggak dulu nih, kita bicara sebelum pandemi, 5.000 semangkok itu masih banyak. Sekarang udah nggak ada, Pak. Ini kalau di rumah saya di Bandung, ya. Kalau di Solo mungkin masih ada. Tapi intinya harga-harga itu kenaikannya semuanya bersifat permanen. Nggak ada yang balik lagi ke zaman sebelum pandemi. Batu bara juga sama. Sebelum pandemi harganya di bawah 100, tapi sesudah pandemi udah tuh di harga 120 itu mentok. Kemudian penyebab penurunan harga batu bara kalau dihitung dari puncaknya tahun 2022 adalah salah satunya kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi. Ketika inflasi mulai reda, ya otomatis harga-harga komoditas yang sejak awal memang nggak masuk akal, sangat mahal, ya. Ya sekarang batu bara sampai 400 dolar per ton, ini siapa yang mau beli, kan? Siapa yang sanggup, bukan siapa yang mau, siapa yang sanggup beli sebanyak itu. Karena perusahaan pembangkit listrik segala macam, kalau beli batu bara itu kan sampai jutaan ton, Pak. Sampai ribuan ton gitu loh. Jadi 1 tonnya aja segitu, ya berarti berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan. Tapi begitu jadi begitu suku bunga naik, ya, inflasi mulai reda, harga batu bara mulai turun, ya, sampai ke level kemarin di 120. Tapi dia nggak mungkin balik lagi sampai di bawah 100 karena efek inflasi itu tadi, ya. Dan setelah itu, karena kita tahu sebentar lagi suku bunga kemungkinan akan kembali diturunkan, ya, pertumbuhan ekonomi akan kembali maju, maka pada saat itulah harga batu bara juga akan pelan-pelan naik lagi. Kalau sampai balik lagi ke 470 seperti zaman kemarin 2022 waktu ramai perang Rusia Ukraina, saya pikir itu tidak akan terjadi sih.
Karena itu kan ada peristiwa extraordinary ya perang Rusia Ukraina itu. Tapi kalau sekedar naik sampai balik lagi ke 170, 200 dolar per ton itu masih mungkin, Pak Osi. Jadi pada saat itulah saham-saham batu bara ya yang Pak Osi pegang nih, PTBA bisa dia naik ke 3.000, 3.500. ITMG naik ke 30.000, 35.000 ya. Nggak cuma dua itu, saham-saham batu bara yang lain juga semuanya pada naik. Kesimpulannya, menurut saya kalau teman-teman sekarang pegang batu bara ya, hold ya, boleh juga tambah posisi, dan ini memang sedikit berbeda dengan kemarin-kemarin waktu saya katakan bahwa harga batu bara masih cenderung turun. Sekarang ini harga batu bara dengan semakin dekatnya kita dengan pemangkasan suku bunga ya, udah mulai naik-naik lagi nih, meskipun sekarang masih di triple top bahasanya ya, masih mentok di level 140 dolar per ton. Triple top karena waktu Desember 2023 dia tercapai tapi turun ya. Lalu bulan Mei tercapai turun lagi. Nah, sekarang dia coba lagi nih di bulan Agustus. Tapi harusnya ini yang terakhir, habis itu dia lanjut lebih tinggi lagi. Dan pada saat itulah saham-saham batubara akan naik, terutama karena kalau secara valuasi ya betul ya. Ya udah murah semua lah ya. Pak Osi beruntung Anda beli batubara PTBA di harga 2.800 ya. Soalnya ada teman-teman yang lain belinya waktu di harga 4.000, waktu harganya di puncak di harga tahun 2022 itu ya. ITMG juga ada yang beli di harga 40.000 dan seterusnya. Tapi Anda yang pegang di harga puncak itu pun sekarang udah bisa nih untuk average down ya. Secara fundamental rata-rata semuanya bagus ya, batubara ya. Karena memang ini bisnis yang sangat gampang, Anda tinggal gali lalu jual. Tapi bukan berarti semua batubara bagus ya. Ada satu yang saya nggak akan rekomendasikan. Apa itu? Bumi Resources, Pak Osi. Tapi yang lainnya bagus. Cukup ya, Pak Osi?